أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan kita yang esa, yang dimana kita menyembah dan menyandarkan serta bertawakal tidak mengenal warna kulit, suku, dan apapun itu. Para asatidz, para ikhwan fillah rahimakumullah, di pagi ini kita akan melanjutkan kajian tafsir kita, yaitu surat Al-Baqarah ayat 17 sampai dengan 20 dengan referensi kitab At-Taisir fi Ushul Tafsir. Meskipun di luar cuaca hujan, namun kita tetap meminta kepada Allah Subhanahu wa taala semoga air yang Allah turunkan dari langit itu membawa keberkahan. Dan tentunya di dalam Islam diajarkan bahwa ketika hujan turun ini adalah salah satu waktu terbaik untuk meminta kepada Allah Subhanahu wa taala atau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kebaikan dunia dan akhirat. Insyaallah kita akan mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yang belum ada kitab bisa mengambil Al-Qur'an. Di Al-Qur'an ayat 17 sampai 20. Jadi bisa melihat, bisa menyimak, mungkin juga nanti bisa membaca. Al-Baqarah ayat 17 sampai ayat 17. A'udzu billahi minasyaitonir kullama adaa'a lahum masyaw fi wa idza azlama 'alaihim qamu walau syaa'a Allahu la dhahaba bisam'ihim wa absarihim innallaha 'ala kulli syai'in qadir. Mereka tuli, bisu, buta sehingga mereka tidak dapat kembali. Mereka setiap kali kilat itu menyinari, mereka berjalan di bawah sinar itu, dan apabila gelap menerpa mereka, mereka berhenti. Sekiranya Allah menghendaki, niscaya Dia hilangkan pendengaran dan penglihatan mereka. Sungguh Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ikhwan fillah rahimakumullah, fi hadhil ayatil karimah, di dalam ayat yang mulia ini, yadribullahu subhanahu mithlain. Allah Subhanahu wa taala memberikan perumpamaan dengan dua contoh. Jadi dalam ayat ini Allah memberikan perumpamaan dengan dua contoh. Li ulaikal munafikin, untuk orang-orang munafik. Artinya ini contoh orang-orang munafik. Alladzina yuzhiruna al-islam wa yubtinuna al-kufra. Orang-orang munafik ini, mereka itu menampakkan keislaman mereka dan menyembunyikan kekufuran mereka. Biasanya kalau orang munafik, lisannya berkata, kemudian perbuatannya berbuat, itu berbeda dengan hatinya. Ini kategori orang munafik. Fala yanfa'uhum al-islam li'annahum ghairu shadiqina fihi. Dan bagi orang munafik, Islam itu tidak memberikan manfaat. Islam tidak memberikan manfaat untuk orang-orang munafik
Kenapa? Karena mereka tidak mempercayai agama Islam ini. Sesungguhnya orang munafik itu tidak yakin dengan ajaran Islam. Bal yatamaduna fil dhalal. Bahkan orang munafik ini mereka yastamiru mereka terus di dalam kesesatan, berada dalam kesesatan mereka. Wa yatakhabbatuna fihi li'annahu alladhi yasra fi dima'ihim wa tamtali bihi qulubuhum. Selain mereka meluruskan dalam kesesatan mereka, mereka juga itu ditimpa penyakit di dalamnya yang berjalan di darah mereka dan memenuhi hati mereka. Seperti ayat yang sebelumnya, fi qulubihim marad. Jadi orang munafik itu sakitnya bukan sakit fisik, tapi hati mereka. Hati mereka penuh dengan hasad, kebencian kepada Islam ini. Ammal masalul awal, adapun perumpamaan yang pertama atau contoh yang pertama, farajulun yastaiqidu naron syadidatud diyah. Ada seseorang yang menyalakan api dengan cahayanya yang begitu kuat, begitu terang. Ad-du'at ma haulahu. Ad-du'at itu artinya menerangi sekitarnya. Ya, kalau lampu di ruangan ini itu kan menerangi di ruangan kita ini sekarang. Kalau ada orang yang menyalakan api unggun, maka yang ada di sekitar itu akan jadi terang. Fahiya lam tudi'u makanaha fahas. Maka api itu tidak hanya menyinari sekitarnya atau tempatnya itu saja, bal ma haulaha, bahkan yang ada di sekitar dari api itu akan tersinar. Lidilalati ala syiddatiha, untuk menunjukkan begitu terang dari api yang dinyalakan oleh orang ini. Walakin hadzal dawu syadid, akan tetapi cahaya yang terang ini la yantafi'una bihi bal yuziluhu Allahu kamilan. Akan tetapi cahaya yang terang ini itu tidak memberikan manfaat ya, dengan adanya cahaya itu. Bahkan Allah kemudian Allah lenyapkan, Allah hilangkan cahaya itu kamilan, secara sempurna. Zahaballahu binurihim, ini Allah menghilangkan cahaya itu. Wan nuru ad'afu minad diya, dan nur, cahaya itu lebih lemah minad diya, daripada sinar. Kalau siang hari sinar matahari. Nah, sinar matahari ini itu lebih terang daripada daul qamar, cahaya bulan. Maka cahaya bulan itu lebih lemah daripada sinar matahari. Beda ya cahaya sama sinar. Huwal ladzi ja'ala asy-syamsa diya'a wal qamara nura. Dialah Allah yang menjadikan matahari bercahaya, bersinar. Dia bersinar. Wal qamara nura, dan bulan itu bercahaya. Maka matahari ini cahayanya lebih kuat dibandingkan bulan. Ini Al-Quran surat Yunus ayat 5. Ay annaha utfiat nihaiyan hatta jamroha. Atau yang dimaksud di sini adalah kemudian cahaya itu dimatikan di akhirnya hatta jumroha, sampai semuanya tidak kelihatan sama sekali. Laisa faqat diyauha alladzi zahaba, bukan hanya cahaya saja yang lenyap, bal hatta nurha, sampai dengan sinarnya juga enggak ada.
Ini perumpamaan orang kafir ya. Orang munafik. Orang munafik itu mereka sudah mendapatkan cahaya sinar dari ajaran Islam, tapi kemudian mereka cahaya itu atau sinar itu tidak bermanfaat apapun, atau Islam itu tidak memberikan manfaat apapun bagi orang-orang munafik. Kita lanjutkan. Bal hatta nurah wa hakaza laffahum zalamun azim. Dan beginilah kemudian gelap gulita itu meliputi mereka atau menyeliputi mereka ini. Wa turiku mudtaribina yatakhabbatuna fi hadzal zalam ba'da shiddatid diyan. Dan mereka tuh ditinggalkan dalam keadaan mudtaribina. Mudtaribin itu artinya bingung, kacau. Yatakhabbatuna bertindak tanpa ada pengatur atau tanpa ada petunjuk. Fi hadzal zalam, di dalam kegelapan ini, ba'da shiddatid diya, setelah mereka mendapatkan sinar yang begitu terang, mimma yulidu ibtiraban wa hayrah, dan itu melahirkan kebingungan serta kegoncangan, kebimbangan. Wa huwa masalun, dan ini adalah contoh atau perumpamaan li adami intifa'ihim, yaitu ketidakadaan mereka mengambil manfaat di Islam, dari Islam ini. Wa takhabbatuhum fil kufri wad dhalal, dan mereka bertindak tanpa petunjuk di dalam kekufuran dan kesesatan. Fahum summun, ini dia, fahum summun bukmun umyun, mereka itu tuli, kemudian bisu dan buta, ala rogmi min wujudi hawasihim, meskipun ada hawas, ada indera mereka punya otak, mereka punya mata, mereka melihat, mendengar, merasa, tapi indera itu meskipun ada, la yantafi'una biha, tidak memberikan manfaat apapun. Haitsu qad utiluha litarkil huda wa ikhtiyar ad-dhalal mubin, di mana mereka ini melepaskan petunjuk dan memilih ad-dhalal al-mubin, memilih kesesatan yang nyata. Ikhwan fillah rahimakumullah, para jamaah yang Allah muliakan, ini adalah contoh pertama yang Allah berikan kepada kita orang-orang beriman tentang orang munafik, di mana mereka ini diberikan contoh oleh Allah Subhanahu wa taala seperti orang yang menyalakan api, kemudian api itu mengeluarkan cahaya yang terang, bukan cuma untuk dirinya, bahkan sekitarnya itu menjadi terang. Hanya cahaya itu tidak mereka manfaatkan sebaik mungkin. Mereka tidak ambil manfaatnya sampai Allah lenyapkan cahaya itu. Nah, ini seperti Islam ada di tengah-tengah orang munafik, tapi mereka tidak mengambil manfaat dari Islam, atau Islam tidak bermanfaat bagi mereka. Nah, pada masa Rasulullah pun demikian. Orang-orang munafik, mereka ini senantiasa menghasut, mereka senantiasa memprovokasi antara kaum Ansor dengan Muhajirin. Antara Ansor dengan Muhajirin ini terpecah, diadu domba. Ansor dan Muhajirin Muslim, mereka Muslim, tapi dihasut, diadu domba, agar di antara mereka ini ada permusuhan. Kita akan lanjut. Summa daraballahu subhanahu masalan akhar. Itu perumpamaan pertama. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan contoh yang lain. Au kasoyibim minas sama, atau seperti hujan yang lebat turun dari langit.
aika matorin syadid, atau seperti hujan yang lebat, yang deras, nazilun minas sama, yang turun dari langit, walakin nahum badalun an yanfa'u bihi. Akan tapi mereka orang munafik ini mengganti dengan tidak mengambil manfaat dari hujan ini. Kana alaihim umyun, maka atas mereka buta, fahuwa qad jalaba ma'ahu, dan telah dicabut ma'ahu bersama ini zulumatun wa ra'dun, gelap gulita, wa ra'dun petir, wa barqun kilat minasyiddati bihaitsu wada'u asabihum ay atrafa asabihim. Buruh petir yang begitu hebat, begitu keras ini, di mana dan mereka meletakkan ya jari-jari mereka di telinga. Ini ujung jari mereka ini, wa huwa isti'malul majaz bi isti'malil kulli anil juz'i. Ini dengan menggunakan majaz, yaitu al-kulli anil juz'i, menggunakan keseluruhan dari sebagian. Fi azanihim, di mana mereka meletakkan ujung jari itu di telinga. Mereka ketakutan mendengar suara buruh, kemudian petir dan kilat cahaya yang kuat itu. Khaufan, karena takut, ala zahabi samihim, takut hilang pendengaran mereka, min syiddatis sawtil ra'di, dari kerasnya suara petir atau buruh. Wa khasyatan ala hayatihim min syiddatis sawa'iq, dan takut atas kehidupan mereka, min syiddatis sawa'iq, dari hebatnya atau dahsyatnya as-sawa'iq, jadi suara. Wa hum kadzalika yakhshuna ala zahabi absarihim, dan mereka juga merasa takut atas hilangnya penglihatan mereka, li syiddatil dhawil barqi. Kenapa mereka takut kehilangan penglihatan mereka? Karena begitu hebatnya cahaya dari kilat. Wa kullu zalika lahaudun, dan setiap itu adalah kengerian, ya, ketakutan mereka. Hadzal mataru an-nazil, dari air hujan atau hujan yang turun, allazi huwa zulumat ba'duha fawqa ba'din, gelap gulita yang begitu ya gelap ya. Yasiruna ala dha'il barqi, mereka berjalan di bawah cahaya kilat ini. Summa yaqifuna 'inda zawalihi, kemudian mereka berhenti ketika cahaya itu tidak ada atau hilang. Ma'akul lima yasiruhu hadza hayy min hayratin wa tirab, beserta dengan apa yang mempengaruhi daripada kebimbangan dan kegoncangan. Wa hadza masalun, dan ini adalah perumpamaan, kadzalika, yang demikian itu, ala adam intifa'il munafikin bil Islam, yaitu orang-orang munafik yang tidak mengambil manfaat dengan Islam, radhama azamati, meskipun Islam ini begitu agung, wa tamadihim bil ghayyi wad dhalal, dan mereka meneruskan dengan kesesatan, dan al-ghayy artinya sesat juga sama. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dua perumpamaan ini yang Allah berikan kepada kita, yaitu orang-orang munafik seperti yang kedua ini, mereka berada dalam kegelapan dan takut yang luar biasa ketika mendengar suara petir yang menggelegar, kemudian cahaya dari di tengah malam. Sifat-sifat ini menurut di sisi Allah Subhanahu wa taala min a'zami al-dunya. Alhamdulillah min zalik. Innal munafiqina yukhadi'una Allah. Sesungguhnya orang-orang munafik ini mereka menipu Allah. Wa huwa khadi'uhum. Padahal mereka menipu diri mereka sendiri. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala.
apabila mereka menegakkan atau menuju ke sholat, qamu kusala, mereka orang munafik ini mengerjakan sholat itu dengan kusala, malas-malasan. Ya. Nah kalau ada yang malas-malasan datang waktu sholat subuh, zuhur, asar, kita harus berhati-hati. Ya, terutama sholat apa yang paling banyak dilalaikan oleh saudara-saudara kita? Subuh sama isya. Subuh, apalagi hujan dari semalam. Jam berapa hujan semalam itu? 1:30 saya udah bangun. Dari jam 3. 10 saja. Iya, jam 10 udah hujan. Terus sampai dengan hari ini, ya, sampai dengan detik ini masih hujan juga. Nah itu kalau sudah hujan, kemudian kamarnya ber-AC gitu, pengantin baru lagi. Nah, tapi buat orang yang beriman tidak, ya, tidak. Ini untuk orang yang ada nifak, itu akan buat dia kusala, malas. Artinya dengan syariat Allah Subhanahu Wa Taala mereka itu benci. Ini orang munafik ya. Kita bicara tentang sifat orang-orang munafik. Yura'una nasa wa la yazkurunallaha illa qalila. Dan mereka itu ingin dilihat oleh manusia, orang-orang munafik. Dan tidak menyebutkan akan Allah kecuali sedikit saja. Mudzabdzabina baina dzalika la ilaha illa wa la ilaha illa wa man yudlillah falan tajida lahu sabila. Ini adalah karakter orang munafik yang Allah abadikan di dalam Al-Qur'an. Kalau masa Rasulullah siapa? Ada yang disebutkan adalah Abdullah bin Ubay bin Salul, tokoh di Madinah. Meskipun demikian Rasulullah tidak menampakkan kepada beliau ini. Rasul tetap hormat kepada Abdullah bin Ubay bin Salul, meskipun diketahui bahwa Abdullah bin Ubay bin Salul ini dari belakang menusuk Nabi Muhammad SAW. Jadi pada satu peristiwa di mana antara Ansor dengan Muhajirin ini ada perselisihan, kemudian datanglah Abdullah bin Ubay bin Salul ini dan mengatakan, kalau sekiranya kenapa kalian itu memberikan fasilitas kepada orang-orang Muhajirin ini? Muhajirin nanti orang yang berhijrah dari Mekah ke Madinah. Kenapa kalian memberikan fasilitas sehingga mereka berpuasa? Kalau nanti kita sudah kuat, kata Abdullah bin Ubay bin Salul, nanti kita akan keluarkan yang lemah. Ucapan itu didengar oleh anak kecil namanya Zaid bin Arqam. Zaid bin Arqam ini lapor kepada Nabi Muhammad SAW. Awalnya Rasulullah sendiri ya tidak terlalu percaya dengan ucapan Zaid bin Arqam dan Zaid bin Arqam ini, tapi kemudian turunlah ayat Allah Subhanahu Wa Taala tentang para munafik ini, membenarkan apa yang dikatakan oleh Zaid bin Arqam ini, bahwa Abdullah bin Ubay bin Salul ini adalah orang munafik. Baik, kita akan lanjutkan. Ini yang pertama. Kemudian ayat berikutnya, ya ayuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai manusia, sembahlah Tuhan kalian yang telah menciptakan kalian dan orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Alladzi ja'ala lakumul arda firasya. Dialah Allah yang menjadikan bagi kalian bumi sebagai hamparan, was samaa binaa, langit sebagai binaan, tiang. Wa anzala minas samaa'i ma'a, dan Allah menurunkan dari langit air hujan. Fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum, maka dia mengeluarkan darinya, yaitu berupa buah-buahan sebagai rizki bagi kalian. Fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Maka janganlah kalian menjadikan bagi Allah ini andada, ya, jamak daripada niddan, artinya yang membandingi atau yang sebanding. Sementara kalian mengetahui
Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina, maka apabila kalian dalam keraguan-keraguan dari apa yang kami turunkan atas hamba kami, fa'tu bi suratin min misli, maka datangilah oleh kalian dengan surat yang seperti itu. Wad'u syuhada'akum, panggillah oleh kalian teman-teman kalian min dunillah, selain Allah Subhanahu wa taala, in kuntum shodiqin, apabila kalian termasuk orang-orang yang benar. Fa in lam taf'alu wa lam taf'alu, maka apabila kalian tidak mampu melakukannya, wala, dan pasti kalian tidak akan sanggup melakukannya, fattaqun nar, takutlah akan neraka atau api neraka, allati waquduhan nas wal hijarah, yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Jadi bahan bakar api neraka nanti ya manusia dan batu, nggak ada yang lain. Saking panasnya begitu, batu juga jadi bahan api neraka, manusia juga. U'iddat lil kafirin, tapi jangan khawatir, itu disediakan bagi orang-orang kafir. Wa basyiril ladzina amanu, dan berilah kabar gembira pada orang-orang yang beriman, wa amilus sholihat, dan yang mengerjakan amal soleh, anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar, bahwa bagi mereka ini disediakan jannat, surga yang mengalir di bawahnya al-anhar, sungai-sungai yang mengalir. Kullama ruziqu minha, setiap kali diberikan minha dari surga ini, min samarati rizqa, yaitu rizki berupa buah-buahan, qalu hadzal ladzi ruziqna min qabl, orang beriman akan berkata, inilah yang kami diberikan sebelumnya. Waktu bihi mutasyabihan, dan akan diberikan kembali yang seperti itu. Walahum fiha azwajum mutahharah, dan bagi mereka di dalamnya, di dalam surga itu nanti disediakan atau diberikan istri atau pasangan ya, mutahharah, pasangan yang suci. Kalau bagi laki-laki ya akan diberikan istri. Kalau bagi perempuan yang belum menikah ya nanti ada pasangannya juga. Wa hum fiha khalidun, dan mereka di dalamnya khalidun, kekal. Jadi di dalam surga itu, kalau dalam keterangan Al-Quran, khalidun, kekal. Fi hadhil ayat, di ayat-ayat ini, amarullah, Allah memerintahkan, jalla sanahu, Allah yang maha agung, Allah yang maha kuasa, an-nasa, Allah memerintahkan kepada manusia, an ya'buduhu, agar mereka menyembah Allah wahdahu, satu-satunya, la'allahum bihazil ibadah, semoga mereka dengan ibadah ini yakununa minal muttaqin, mereka menjadi golongan orang-orang yang bertakwa. Allazina yardallahu anhum, di mana mereka ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibadahnya kita itu harapannya agar kita menjadi orang yang bertakwa dan Allah ridho kepada kita. La'alla, kata la'alla ini ya, semoga, wa in kanat liturja walakinnaha minallahi subhanahu tajri majrul wa'di al-mahtum wa fa'uhu bi'izni subhanahu. Ini meskipun roja untuk harapan, akan tetapi dia merupakan dari Allah Subhanahu wa taala yang Maha Suci, yang berjalan dengan perjalanan janjinya ini yang pasti ditepati dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi kalau Allah berjanji itu pasti, ya, sudah pasti Allah akan tepati janjinya. Beda dengan halnya manusia. Janji kadang lupa, ya ada lupa namanya. Seorang ayah janji ke anaknya, nanti kalau liburan jalan-jalan ya, datang liburan
lewat aja gitu. Nah, anaknya nagih, ya karena dia ngajak jalan-jalan, astagfirullah lupa. Ya itu manusia lupa, ya lupa. Tapi kalau Allah tidak, Allah tidak pernah lupa. Maka kita yakin seyakin-yakinnya bahwa janji Allah itu pasti. Tsumma bayyana Allah subhanahu li'ibadihi. Kemudian Allah menjelaskan, Allah yang Maha Suci menjelaskan untuk hambanya, annahul khaliqu lahum, bahwa Allah inilah sang pencipta bagi mereka. Walil ladzina min qablihim, dan juga orang-orang sebelum mereka. Jadi sebelum kita ini yang menciptakan Allah. Kaum Ad, kaum Samud, sampai dengan Nabi Adam, ya Allah yang menciptakan, bukan yang lain. Wa huwa subhanahu allazi khalaqal arda was sama. Maka dialah Allah yang Maha Suci yang menciptakan bumi dan langit. Faja'alal arda mihada. Allah menjadikan bumi itu sebagai hamparan, yastakiruna 'alaiha, di mana kalian menetap. Ya, di mana kita menetap, ini Allah yang menciptakan. Wa ja'alas samaa'a saqfan, dan Allah menjadikan langit itu saqfan, atap. Wa kullu syai'in kana fawqa syai' akhar fa huwa lamma tahtahu sama. Segala sesuatu yang di atas sesuatu, maka dia tetaplah di bawah langit. Ya. Rumah di bawah langit, gedung pencakar langit tetap di bawah langit, gunung yang tinggi di bawah langit, pesawat terbang di bawah langit. Walidzalika qila lisaqfil bait samahu. Oleh karena itu dikatakan atapnya rumah itu adalah langit-langit. Atapnya rumah itu kita sebut langit-langit ya. Tsumma yuzakkirullah subhanahu ibadahu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memperingatkan hambanya bi annahu ar-razzaq. Ini penting. Ya, penting juga bahwa Allah ini adalah yang maha memberi rizki. Kita jangan khawatir, karena Allah maha pemberi rizki. Lahum, bagi mereka, wa huwal ladzi yanzilul matar. Maka dialah Allah yang menurunkan hujan minas sama, dari langit. Fa yukhriju bizar'a wal ghas, dan keluar dari tanah ini az-zar'a wal ghas. Zar'a itu adalah tumbuh-tumbuhan, al-ghars itu yang ditanam. Jadi ada yang tumbuh dengan sendirinya, ada juga yang ditanam oleh manusia. Min kulli samarat, dari setiap buah-buahan. Fa kaifa yaj'aluna ma'a ar-razzaq mudala wa amsalan. Maka bagaimana mereka menjadikan bersama dengan zat yang memberi rezeki ini bandingan yang serupa. Ya'budunahu min dunillah, mereka menyembah dari selain Allah Subhanahu wa taala. Wa hum la yukhliquna syai'an wa hum yukhlaqun, di mana mereka ini tidak menciptakan sesuatu dan mereka itu diciptakan. Hati-hati ya dengan perbuatan syirik, meyakini, mempercayai zat selain Allah Subhanahu wa taala. Apakah itu benda atau berupa makhluk juga. Segala sesuatu selain Allah Subhanahu wa taala itu makhluk, diciptakan. Maka tidak layak kalau makhluk menyembah makhluk. Fil waqtil ladzi law a'malu fihi fakkaruhum bidzalika la'alimu anna Allaha huwal ma'bud wahdahu subhanahu la nidda wa syarika lahu. Pada waktu yang kalau mereka mengetahui di dalamnya
dan mereka berpikir, mereka akan mengetahui bahwa Allah lah yang disembah semata dan tidak ada bandingan, tidak ada sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Ini masalah tauhid, masalah keyakinan orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang layak disembah kecuali Allah. Tidak ada sekutu, tidak ada bandingan selain Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian, kita masuk ke maudhu i'jaz Al-Qur'an. Summa inna Allah subhanahu li iqamatil hujjah 'alaihim tahaddahum ayatu bi suratin min misli suwar hadzal Qur'an. Kemudian sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala untuk menegakkan argumentasi atas mereka menantang. Allah menantang manusia agar mereka mendatangkan satu surat seperti surat yang ada dalam Al-Quran. Summa a'lamahum, kemudian Allah memberitahukan kepada mereka ziyadatan fit tahaddi annahum lan ya'tu. Allah berikan tambahan bahwa mereka tidak akan mampu mendatangkan atau membuat surat seperti itu mahma da'au min syuhada yusa'idunahum min dunillah. Meskipun mereka itu mendatangkan bala bantuan selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita ketahui bahwa orang Arab pintar sekali membuat puisi, prosa, syair yang indah. Tapi sampai dengan hari ini tidak ada yang mampu menandingi ayat-ayat Al-Quran. Wa minal jadir zakarallahu anna Allah subhanahu qad kana tahaddahum fi Makkah ayatu bi suratin fa'ajizu wa dzalika fi surati Yunus. Dan dari perkara yang layak, maka Allah Subhanahu wa taala telah menantang mereka di Mekah untuk mendatangkan atau membuat surat dan mereka lemah. Tidak ada yang mampu. Ini dalam Al-Quran surah Yunus. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Am yaquluna iftarahu. Apakah mereka berkata bahwa Muhammad iftarahu, yang membuat Al-Quran? Qul fa'tu bi suratin misli. Maka katakanlah Muhammad, buatlah seperti surat yang serupa. Wad'u man istata'tum min dunillahi in kuntum shadiqin. Panggillah orang-orang yang mampu dari kalian dari selain Allah Subhanahu wa taala jika kalian termasuk orang-orang yang benar. Tantangan Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang di Mekah. Siapa yang bisa membuat seperti Al-Quran? Maju. Kira-kira begitu. Enggak ada satu pun yang bisa. Enggak ada, Pak. Satu orang pun enggak ada yang mampu. Wa huna fil Baqarah, dan di sini dalam Al-Quran surat Al-Baqarah, wa ba'dal hijrati, setelah hijrah, yu'akidullah subhanahu hadza tahaddi maratan ukhra. Allah menegaskan tantangan ini sekali lagi. Jadi Allah menguatkan kembali, menegaskan lagi, ini saya akan tantang lagi. Siapa yang bisa? Lidzalika ja'at al-ayal karimah fil Baqarah. Oleh karena itu kemudian datang ayat yang mulia ini dalam Al-Baqarah. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mislihi. Dan apabila kalian dalam keraguan-keraguan dari apa yang kami turunkan kepada hamba kami, maka buatlah seperti surat semisal dalam Al-Quran. Allah menantang kembali pada siapapun makhluk yang ada di muka bumi ini, siapa yang bisa, terutama manusia. Bisti'mali min, dengan menggunakan kata atau huruf min. Kibali mislihi min qabl, ya, min qabl dari sebelumnya. Wallati tufidu guna, di mana yang memberikan arti atau taukid sebagai penegasan. Li'anna min, karena min ini zaidah lit taukid, merupakan tambahan untuk penguat. Wa li'anna ayatul Baqarah, karena ayat Al-Baqarah ini takkid,
penguat atau penegas ittahaddis sabiq fi surati Yunus. Tantangan sebelumnya dalam surat Yunus. Lidzalika ja'at al-ayat lahiqah hasima fi ajzihim al-abadi an isyan bi surati Miskin. Oleh karena itu kemudian ayat yang datang setelahnya ini itu untuk menguatkan kelemahan mereka yang abadi untuk mendatangkan atau membuat surat yang semisal. Fa in lam taf'alu wa lam taf'alu. Maka apabila kalian tidak bisa melakukan, walan. Lam artinya bisa kita artikan belum atau tidak. Tapi kalau lan, ada kata huruf lan itu artinya sekali-kali tidak akan. Lan misalnya begini, lan arji'a. Saya tidak akan sekali-kali tidak akan kembali. Lam arji, saya tidak akan kembali. Nah, di sini lan ya. Sekali-kali kalian tidak akan mampu melakukannya. Liiqamatil hujjatil qati'ah, untuk menegakkan argumentasi yang pasti ala anna hadzal Qur'anal azim, bahwa Al-Qur'an yang mulia ini, Al-Qur'an yang agung ini adalah kalamullah, firman Allah Subhanahu wa taala. La ya'tihi al-batil min baini yadayhi wa la min khalfihi tanzilun min azizin hamid. Yang tidak datang darinya satupun kebatilan, kesalahan, baik di depan atau di belakang, yang turun dari Zat yang maha perkasa lagi maha terpuji. Masya Allah. Jadi Al-Quran pada jamaah yang Allah muliakan, ini datangnya dari Allah Subhanahu wa taala yang maha perkasa lagi maha terpuji. Dengan Al-Quran Allah muliakan satu kaum. Dengan Al-Quran Allah juga rendahkan satu kaum. Yang barang siapa yang bersama dengan Al-Quran, Allah akan muliakan. Jadi beruntung kalau umat Nabi Muhammad ini Allah turunkan Al-Quran, dan Allah akan muliakan kita ini di dunia maupun di akhirat. Ba'da zalika, maka setelah itu bayyanallahu subhanahu fi akhiril ayat, Allah menjelaskan di akhir ayat annahu a'adda naran, bahwa Allah akan menyediakan api neraka azimah yang besar lil kafirin, untuk orang kafir, wa jannatin lil mu'minin, dan surga untuk orang-orang beriman, tajri min tahtihal anhar, yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, tahwi rizqan min kulli ma yashtahuna minas thimar, yang menghimpun rizki dari setiap apa yang mereka inginkan dari buah-buahan, mutasyabih fil jaudah wal hasan wat tayyib, wa lahum kadzalika azwajun mutahharah min kulli ismin wa azab, yang serupa atau yang sama dalam rasanya, kemudian enaknya dan juga toyibnya, dan bagi mereka juga mendapat pasangan yang suci, min kulli ismin wa azab, suci, terbebas daripada dosa dan dari penyakit. Tsumma yazkurullah subhanahu tafdiluhu ala ibadihi al-mu'minin as-sadiqin bi takhridihim fil jannati fi na'im muqimun wa khairun amin. Kemudian Allah menyebutkan keutamaan atas hambanya yang beriman, yang meyakininya, yang membenarkan, bahwa mereka akan kekal di surga dengan kenikmatan yang abadi dan kebaikan yang umum. Ini janji Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang beriman, yang mengerjakan amal soleh kelak, dan mereka meyakini, membenarkan ajaran Allah ini, mereka akan dikekalkan di dalam surga. Wahuna, dan di sini labuda min waqafatin 'inda irsalillahi lirusul wa mu'jizatihim fanaqul. Dari sini kemudian kita perlu berhenti sejenak ketika Allah mengirimkan utusan-utusan dan Allah memberikan mukjizat
bagi mereka, maka kita mengatakan yang pertama, Innallaha subhanahu wa khalaqal khalqa li hikmatin wa hiya ibadah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan ciptaannya ini dengan hikmah, yaitu ibadah. Wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali menyembahku. Ini yang pertama. Maka keberadaan manusia di dunia ini itu bukan untuk apa-apa. Misinya adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk yang lain. Adanya kita di sini itu untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, arsalallahu rusulan liyubayyinu lin-nasi kaifa ya'budunahu jalla sana'uhu wa qadat rahmatullahi an la yu'azib hatta yursila rasulan yuballighu 'anillahi subhanahu. Allah telah mengutus para rasul untuk menjelaskan kepada manusia bagaimana menyembahnya. Kenapa Nabi Muhammad diutus kepada manusia? Untuk mengajarkan kepada manusia bagaimana menyembah Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah tidak akan la yu'azibu, tidak akan menyiksa satu kaum sampai Allah mengutus seorang rasulnya. Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasulan. Dan tidaklah kami menyiksa satu kaum sampai kami utus seorang rasul, seorang utusan. Ini janji Allah. Apakah kemudian suku yang ada di pedalaman itu nanti akan disiksa, Pak? Kira-kira bagaimana jawabannya? Sudah datang kepada mereka utusan rasul. Maka tidak ada manusia atau kaum yang kemudian Allah tidak kirim utusan. Ya, setelah Nabi Muhammad meninggal, berarti tugas daripada umatnya yang akan berdakwah. Wa rusulan qad qasasnahum 'alaika min qabl wa rusulan lam naqsushum 'alaika. Dan para rasul telah kami ceritakan mereka kepada kamu sebelumnya, dan para rasul yang kami belum ceritakan sekalian. Sebenarnya ada banyak utusan, ada banyak nabi. Tapi yang di dalam Al-Qur'an itu yang Allah ceritakan, Allah sampaikan, Allah kabarkan. Yang gak dikabari, yang gak Allah ceritakan dan apa tuh banyak. Mereka adalah para nabi dan para rasul. Ya, hanya setelah Rasulullah wafat sudah tidak ada lagi nabi dan rasul. Yang ketiga, arsalallahu subhanahu rasulahu linnas bi mu'jizatin tahaddahum. Allah mengutus para rasul ini kepada manusia dengan mukjizat. Dan itu sebagai tantangan atau menantang mereka bima litusbita lil mursal, untuk mengokohkan kaumnya ilaihim kepada mereka bil hujjah, dengan argumentasi al-qadiyah yang pasti, anna sahibal mukjizat, bahwa orang yang mendapatkan mukjizat ini itu adalah rasulun min indillah. Dia seorang nabi, seorang utusan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada yang mengaku punya mukjizat saat ini ya, kita percaya nggak? Iya, dusta. Tapi sebelum Rasulullah, ya ada yang Allah berikan kepadanya mukjizat. Waqad iqtadat hikmatullahi an takuna mu'jizat al-mutahadda biha wal mursalata ma'a rasul li aqwahum hiya fi a'zami syai'in 'indahum ziyadah fi tahaddi wa quwwati fil i'jaz. Dia adanya mukjizat itu untuk menantang manusia, kira-kira gitu. Ya, sebagaimana ini saya sampaikan. Pada masa Nabi Musa misalnya, itu sihir yang menjadi ketakutan masyarakat saat itu, atau yang begitu kuat adalah sihir di sana. Dan Nabi Musa alaihissalam Allah utus dengan mukjizat serupa dengan sihir, tapi bukan sihir. Karena para ahli sihir Fir'aun itu mampu membuat ular, tapi kemudian Nabi Musa alaihissalam
fa'alqa asahu fa idza hiya thu'banun mubin. Melempar tongkatnya, maka tiba-tiba dia menjadi thu'ban, ular yang sangat nyata, yang besar, dan melahap ular-ular buatan atau hasil dari sihir. Ternyata bukan sihir. Tukang sihir tahu itu bukan sihir gitu. Sesama tukang sihir tahu. Ya, sama kalau tukang copet tahu ya. Kalau di terminal gitu, wah ini temen. Sama, biasanya kita punya frekuensi. Kalau orang yang sering ngaji punya frekuensi, oh ini sama. Ya. Tukang sihir tahu ini sihir atau enggak. Ternyata Nabi Musa alaihissalam itu tidak melakukan sihir. Dia benar. Seketika itulah kemudian mereka ikut ajaran Nabi Musa alaihissalam. Itu mukjizat Nabi Musa alaihissalam untuk menantang Fir'aun dan menantang orang di sana agar mereka takut. Wa fi ahdi Isa, dan pada masa Nabi Isa alaihissalam, kana litibbi sya'nun azim. Pengobatan itu merupakan sesuatu yang sangat agung. Wa qad kana ista'sa 'alal at-tibba ihya al-mauta wa ibra'ul akma wal abras. Nah, ketika itu Nabi Isa alaihissalam, mukjizatnya itu adalah dia mengobati, kemudian menghidupkan orang yang sudah meninggal, mengobati orang yang kusta. Itu Nabi Isa alaihissalam. Ya, saat itu pengobatan di sana sesuatu yang paling agung sekali. Ketika Nabi Isa alaihissalam datang dengan pengobatan dan mampu menghidupkan orang mati, itu luar biasa, itu mukjizat. Nah, kemudian ini pada masa terakhir ya, pada masa Rasulullah, Nabi kita alaihissalam, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Wa fi ahli Rasulillah, pada masa Rasulullah SAW, karena sina'atul Arab adalah orang-orang Arab ini ya al-fasahah wal bayan ya'kiduna laha aswaqan yatanafasuna fiha fi a'zamil kalam wa ablaghahu. Orang Arab itu terkenal dengan fasahah lisannya, ucapannya ini sangat fasih. Dan mereka itu biasa berlomba-lomba membaca puisi, prosa. Fakanat mu'jizat Muhammad SAW, dan mu'jizat Nabi kita Muhammad SAW ini, an anzalallahu alaihi, Allah menurunkan atasnya Qur'anan yutla alaihim min jinsi kalamihim, yang dibaca atas mereka dari jenis perkataan mereka, yaitu Arab. Ketika orang Arab itu mampu membuat prosa, puisi, kemudian tulisan dan ucapan yang bagus, tiba-tiba Allah turunkan Al-Quran kepada Muhammad ini, Al-Quran dengan bahasa Arab juga sama. Dan mereka akui ini bukan bahasa manusia. Ini bukan bahasa manusia yang ada di depan Bapak itu, bukan bahasa manusia, bukan bahasa Arab juga. Maaf, itu bahasa Arab tapi bukan buatan manusia. Karena nggak ada yang mampu saat itu sampai hari ini. Wa tahaddahum an ya'tu bimislihi famastata'u ila dzalika sabila. Kemudian Allah menantang mereka untuk membuat seperti itu. Famastata'u, maka mereka tidak mampu membuat hal itu. Tahaddahum awalan an ya'tu bimisli hadzal Qur'an. Allah menantang mereka kemudian untuk membuat seperti Al-Qur'an. Bahkan kalau nggak cukup manusia, kumpulkan jin. Begitu. Ya Allah tantang. Kalau manusia nggak cukup nih, jin panggil, suruh buat semisal Al-Quran. Bisa kan? Gak bisa juga. Qul la in ista'amatil insu wal jin ala ayyatu bimithli hadzal Qur'an la ya'tuna bimithli walau kana ba'duhum li ba'din zahir. Katakanlah, meskipun berkumpul manusia dan jin untuk membuat seperti Al-Quran ini, maka mereka tidak mampu membuatnya, meskipun mereka saling tolong-menolong, gitu. Nggak ada yang mampu. Manusia, jin nggak bisa membuat ayat-ayat Al-Quran. Nah, ini adalah mukjizat. Jadi begitu ya. Tentang mukjizat ini dari kata a'jaza yu'jizu, untuk melemahkan lawan-lawannya.
Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi selesai sudah surat ayat 17 sampai dengan 20 ini. Ya semoga bisa memberikan atau menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ya terutama dengan tanda-tanda orang-orang munafik itu kita harus hindari. Ya, karena semua orang munafik sudah datang kepada mereka petunjuk, datang kepada mereka Islam, tapi nggak memberikan manfaat apapun. Karena mereka tidak mau mengambil manfaat. Dan orang munafik itu sangat benci ya dengan syariat Islam. Walaupun dalam lisan mereka terlihat indah begitu, memuji-muji, tapi dalam hati orang-orang munafik benci. Hati-hati kalau kemudian ada perasaan benci dengan Islam atau simbol Islam atau syariat Islam. Nah ini kan opini sekarang yang digaungkan demikian. Ini yang bisa Fakir sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada yang ingin didiskusikan, kita bisa lanjut dengan tanya jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada pertanyaan? Silakan teman-teman. Mas Andi, ada. Yang tukang nanya nggak ada semua sana. Ya, kalau nggak ada nggak apa-apa. Kalau nggak ada yang bertanya, ya semoga apa yang Fakir bacakan dari kitab At-Taisir di Ushul Tafsir ini itu bisa menambah keimanan kita pada Allah Subhanahu wa taala, mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Itu ya. Dan sebagai akhir dari kajian kita, mari kita membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin, serta beristighfar mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Yaitu dengan doa kafaratul majlis, subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.